Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang sedang menonton video ini, izin kami dari kelompok 1 mata kuliah Ulumul Quran Institut Agama Islam Darussalam Martapura izin memperkenalkan diri. So, yang pertama ada Muhammad Zaki Saputra, NPM 25126643. Nah, selanjutnya kita bertemu dengan Muhammad Julian Nurfadilah dan Muhammad Irfan dengan NPM 25126651 dan 25126649. Belum cukup sampai di situ, kita akan cari lagi nih, di mana saja sih anggota yang lain? Masya Allah, ada yang fokus dengan baca kitab nih. Mari kita perkenalkan. Dia adalah Ahmad Faros Dafa Musyafa dengan NPM 25126659. Terus yang di depannya siapa? Oh, di depannya ada Gusti Ahmad Ramadansyah dengan NPM 25126642. Nah, kalau di belakangnya ada Mahfud dan Muhammad Amin Badali dengan NPM 25126638 dan 25126650. Terus apakah hanya 7 orang saja? Tidak dong teman-teman. Di sini ada Muhammad Rido dengan NPM 25126450. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Ahmad Fahmi dengan NPM 25126640. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran, yaitu mini riset meneliti naskah mushaf cetakan Indonesia pada juz 21. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di opening tadi kita sudah tahu nih siapa-siapa saja sih orang-orang yang ada di kelompok 1 ini. Dan kita juga sudah mengetahui apa tujuan dibuat video ini. Jadi, mari kita simak penjelasan-penjelasan teman-teman dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang video ini. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan latar belakang. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang terjaga keasliannya, baik dari segi penulisannya ataupun dari isinya. Salah satu sistem penulisan yang digunakan dalam Rasam Utsmani yaitu standar penulisan mushaf sejak masa Khalifah Utsman bin Affan yang digunakan hingga sekarang pada mushaf cetakan Indonesia. Di Indonesia, mushaf Al-Quran telah distandarisasi oleh Lajnah Pentashian Mushaf Al-Quran. Kementerian Agama dengan tetap menggunakan Rasam Utsmani meskipun terdapat penyesuaian untuk memudahkan pembacaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penerapan kaidah rasam tersebut dalam mushaf yang beredar. Penelitian ini berfokus pada juz 21 yang mencakup beberapa surah seperti Al-Ankabut, Ar-Rum, Ar-Rahman, As-Sajadah, dan Al-Ahzab yang mengandung nilai keimanan dan pedoman kehidupan. Selain memahami isi kandungan, analisis penulisan juga diperlukan untuk menjaga keaslian Al-Quran. Kaidah Rasam Utsmani meliputi beberapa prinsip seperti Al-Hazab, penghilangan huruf, Al-Ziyadah, penambahan huruf, Al-Hamz, penulisan Hamzah, Al-Badal, penggantian huruf, serta Al-Fasal wal Asli, pemisah dan penyambung kata, yang juga berkaitan dengan variasi qiraat melalui kajian ini. Diharapkan dapat diketahui penerapan kaidah Rasam Utsmani adalah juz 21 pada mushaf cetakan Indonesia serta perannya dalam menjaga keadilan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faros Dafa Musyafa. Pada video kali ini saya akan menyampaikan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang kami kerjakan. Jadi, masalahnya seperti bagaimana sih perbedaan penulisan kalimat-kalimat dalam cetakan Indonesia di juz 21 dengan kaidah penulisan Rasam Utsmani. Nah, pada masalah ini muncul karena terdapat beberapa perbedaan dalam cara penulisan kata atau kalimat pada mushaf Al-Quran. Rasam Utsmani merupakan kaidah penulisan Al-Quran yang telah digunakan sejak lama Khalifah Utsman bin Affan dan menjadi pedoman utama dalam penulisan mushaf. Sementara itu,
mushaf cetakan Indonesia memiliki beberapa penyesuaian tertentu yang bertujuan untuk memudahkan pembaca masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui bentuk-bentuk perbedaan tersebut. Nah, jadi tujuan dari penelitian yang kami laksanakan ialah untuk mengetahui kalimat-kalimat yang berbeda penulisannya dalam mushaf cetakan Indonesia pada juz 21 dengan kaidah penulisan Rasam Usmani. Nah, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kaidah penulisan Al-Quran, khususnya tentang Rasam Usmani dan penerapannya dalam mushaf yang beredar di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menjadi bahan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mempelajari ilmu Al-Quran lebih mendalam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya akan memberitahukan tentang metode penggunaan di dalam mini riset. Metode penggunaan dalam mini riset ini adalah tentang penggunaan kaidah-kaidah Rasam Usmani. Kaidah-kaidah Rasam Usmani ini ada 6. Yang pertama, al-habs, membuang huruf tertentu dalam suatu lafaz bacaan. Yang kedua, ziyadah, penambahan huruf, menambah huruf tertentu ke dalam suatu lafaz meski tidak mempengaruhi bacaan. Yang ketiga, al-hams, penulisan hamzah, mengatur penulisan hamzah baik di atas maupun di bawah. Yang keempat, al-badal, penggantian huruf, mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain. Yang kelima, al-fasol wal-fasol, pemisahan huruf dan penyambungan kata, mengatur kata-kata yang ditulis secara terpisah maupun disambung. Dan yang keenam, ma fihi qiraatan, ya, penulisan kata yang digabung dalam 2 qiraat atau lebih. Jadi, keenam kaidah-kaidah Rasam Usmani ini digunakan untuk mencari tahu bagaimana kesesuaian kaidah-kaidah ini di dalam cetakan Al-Quran Indonesia, tentang bagaimana cara penulisan huruf-hurufnya, perbedaan hurufnya, dan tingkat kesesuaian huruf-huruf tersebut dengan kaidah Rasam Usmani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Badali. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang data dan contoh ayat. Berdasarkan hasil penelitian daripada surah Ar-Rum ayat 22 sampai ayat 24, terlihat bahwa perbedaan antara Al-Quran Rasam Usmani dan Al-Quran cetakan Indonesia itu lebih banyak terdapat pada bacaan ataupun pada maknanya. Kaidah yang paling banyak ditemukan yaitu halab, yaitu penghilangan alif, dan alif khanjariyah, yaitu penambahan alif kecil. Contohnya terlihat pada ayat 22, terdapat pada lafaz wa min ayatihi. Di sini terlihat adanya kaidah hadab, yaitu alif ditulis berbeda dalam Rasam Usmani. Walaupun tulisannya beda, cara membacanya tetap sama dan tidak mengubah makna ayatnya. Selanjutnya, pada ayat 23 dan 24 terdapat lafaz lalika. Begitu juga pada lafaz ayati. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya alif khanjariyah yang menjadi salah satu karakteristik utama Rasam Usmani. Data ini menunjukkan bahwa Rasam Usmani bukan sekedar model tulisan kuno, tapi merupakan sistem penulisan yang memang dipertahankan untuk menjaga keaslian mushaf sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Sementara itu, mushaf cetakan Indonesia
sudah menyesuaikan bentuk tulisan agar lebih mudah dibaca dan dipahami masyarakat umum. Jadi, perbedaan yang ada sebenarnya hanya pada aspek rasam atau penulisan, sedangkan bacaan, makna, dan kandungan ayatnya tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa standar rasam Utsmani memiliki nilai historis dan ilmiah yang penting dalam menjaga keaslian Al-Quran sampai dengan sekarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Saputra, NPM 2512-6643 dari kelompok 1 Quran. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis Rasam Utsmani. Yang itu ada 4 kaidah. Yang pertama ada al-haf atau menghilangkan huruf, yaitu menghilangkan huruf tertentu dalam penulisan tetapi dibaca saat tilawah. Contohnya Giza ditulis dalam Rasam Utsmani menjadi Gizalika. Kedua, al-ziyadah atau menambahkan huruf, yaitu menambahkan huruf tertentu dalam penulisan meskipun tidak selalu berpengaruh pada bacaan. Yang ketiga, al-hamz, penulisan hamzah, mengatur cara penulisan hamzah di awal, tengah, maupun di akhir kata, seperti illa, anjala. Yang keempat, al-badl, penggantian huruf, yaitu mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain berdasarkan riwayat tulisan huruf. Yang kelima, al-fasl wal wasl, mengatur pemisah dan penyambung kata dalam mushaf. Kesimpulannya, al-haf menghilangkan huruf, al-ziyadah menambah huruf, al-hamz penulisan huruf, al-badl penggantian huruf, al-fasl wal wasl pemisah dan penyambung kata. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud. Pada penelitian ini saya akan menganalisis tentang kaidah-kaidah Rasam Utsmani yang terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 12 sampai ayat 30. Berdasarkan hasil analisis ditemukan 3 kaidah utama. Yang pertama yaitu alif khazariyah, yang kedua hazf alif, yang ketiga dan rasam istilahi. Pertama, alif khazariyah merupakan kaidah yang paling banyak ditemukan. Kaidah ini terlihat pada penulisan lafaz Allah dan beberapa kata lainnya yang menggunakan alif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Rasam Utsmani mempertahankan bentuk penulisan khusus yang berbeda dari ejaan Arab biasa. Yang kedua, terdapat kaidah hazf alif, yaitu penghilangan huruf alif pada beberapa kata seperti as-sadiqina dan al-kitabu. Meskipun alif tidak tertulis, cara pembacaannya tetap sesuai dengan kaidah tajwid dan qiraat. Yang ketiga, ditemukan rasam istilahi, yaitu bentuk penulisan khusus yang mengikuti tradisi mushaf Utsmani seperti pada kata ya ayyuha dan qalu. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kaidah yang paling dominan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 12 sampai ayat 30 adalah alif khazariyah. Temuan ini menunjukkan bahwa Rasam Utsmani memiliki aturan penulisan yang khas dan berperan penting dalam menjaga keaslian teks Al-Quran sejak masa kodifikasinya hingga sekarang. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari mini riset yang telah teman-teman yang jelaskan tadi. Di sini saya akan akhir materi, yaitu kesimpulan. Oke, di sini berdasarkan hasil kajian terhadap Juz 21 dalam Al-Quran cetakan Indonesia dapat dipahami bahwa penulisan mushaf telah menggunakan ras Utsmani sebagai pedoman utama. Kaidah-kaidah seperti al-had, al-jaidah, al-mus'ad, al-had serta di al-fas al-wahas diterapkan secara konsisten dalam menjaga bentuk penulisan Al-Quran. Selain itu, meskipun terdapat beberapa penyesuaian untuk memudahkan pembacaan, hal tersebut tidak menghilangi prinsip-prinsip dasar ras Utsmani. Dengan demikian itu, keaslian dan keutuhan penulis Al-Quran tetap terjaga sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Nah, jadi kesimpulan ini
supaya kaidah-kaidah cetakan Indonesia dan ras Utsmani itu tidak diubah gitu nah. Paling nggak ada perbedaan. Dan disarankan agar mahasiswa telah mendalami ras Utsmani sebagai bagian penting dalam kajian ulumul Quran, sehingga tidak hanya memahami bacaan tetapi sistem penulisannya, dan memahami ini penting untuk memperkuat wawasan dalam ilmu Al-Quran. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih rinci dengan menambahkan contoh ayat pada setiap kaidah ras bagi penerbit mushaf. Diharapkan tetap menjaga konsistensi penulisan sesuai standar yang berlaku agar keaslian Al-Quran tetap terpelihara. Oke, sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan pada video tugas kali ini. Saya berharap materi yang telah dijelaskan tadi dapat memberikan tambahan pengetahuan, memperluas wawasan, serta membantu kita semua dalam setiap memahami topik yang dibahas. Tentunya memiliki manfaat dan nilai penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan maupun penyampaian tugas ini tadi masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi, penyampaian maupun sumber yang digunakan tadi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya yang telah aktif menonton video kami tadi sampai selesai. Semoga segala ilmu yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.